Untuk pembuatan kolam ini habis berapa Kang kira-kira Kang? Gak apa-apa, ini bukan sombong tapi untuk jadi kita buat pemicu gitu ya, buat oh kita harus punya nih kolam seperti ini ya, kita nabung apa segala macam, kita tanya ya. Habis berapa Kang ini bikin kolam ini nih? Nah guys, kita akan menuju ke lokasi yang dimana banyak koinya, pokoknya malah tentang ikan koi. Jadi kita akan berangkat ke kediaman Kang Hanif ya, yang ada di Sukabirus, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Gimana kelanjutannya? Ikuti saja. Udah sampai guys. Apa pare? Yuk langsung. Nah, jadi teman-teman, Sandy Kikoi juga memijahkan sendiri. Jadi anak-anakan koinya itu disimpan di sini di kolam ini. Jadi bisa lihat lah, ini banyak ini anak-anakan koi ini. Nah ini pawangnya nih, pawang koi Kang siapa? Kang Asep. Jadi ada paguyuban Asep, ini salah satunya Kang Asep. Paguyuban nama Asep. Ya, selamat sore buat rekan-rekan saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di manapun berada. Saat ini saya sedang ada di salah satu pemilik kolam yang menurut saya ini luar biasa. Ya, jadi Sultan Sukabirus. Jadi inilah, nantilah kita lihat view-viewnya di sini. Ini luar biasa sekali. Ini awalnya saya kira ini kolam renang. Jadi ternyata ini salah satu kolam koi ya, yang ada di Kampung Sukabirus, Desa Sukamana, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Gitu. Jadi di sini itu ada Sultan guys di sini tuh. Ini juga ada kolam-kolam kecil. Nah, ini pemiliknya namanya Kang Senip ya. Dia itu tidak, mungkin kalian tidak tidak disangka Kang Senip itu PNS. Betul ya, Kang ya? Iya. Laras ya. Jadi Kang Senip itu salah satu PNS di kabupaten, guru ya Kang ya? Iya. Guru ya di salah satu sekolah menengah di SD. Oh, di SD gitu ya. Jadi luar biasa lah. Seorang guru punya kolam sebesar ini, ikannya juga tidak kalah
hebatnya ya inilah kita tanya-tanya ya buat semuanya di sini. Ini kita nggak apa-apa sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil menikmati ikan, santai lah. Kang Senip, sehat? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah sehat. Nih saya ada pertanyaan buat Kang Senip. Awal mula terjun ke dunia koi itu kapan? Awal mula terjun ke dunia koi itu sekitar tahun 2009. Jadi dulu saya punya saudara di kota Tasikmalaya. Beliau punya hobi menghobikan koi, namanya Erin Hadi Grata. Jadi beliau hanya hobi, terus saya belajar pijahin. Nah, itulah awal mulanya, terus lanjut sampai sekarang. Jadi awalnya itu dari teman. Ya, teman Punya penghobi. ya. Oh, iya. Teman Kang Hanif masih jalan sekarang. Beliau hanya penghobi masih. Penghobi. Ya. Tapi jadi itu guys ya. Jadi dari temannya katanya gitu kan. Jadi awal mula dia kenal koi gitu ya Kang ya. Iya, betul. Jadi sangat luar biasa lah. Ya. Tapi mungkin untuk temannya juga yang sekarang temannya Kang Hanif juga pasti kaget. Kang Hanif kok bisa seperti ini? Gitu kan. Tapi itulah namanya apa ya pengalaman hidup kali Kang ya. Ya, betul. Perjalanan hidup. Nah ini kan kalau saya lihat ini outdoor Kang ya. Ya, Ini kolam luasnya berapa Kang? ini untuk keseluruhan sama chamber itu 5 kali 12, jadi lebar 5 meter, panjang 12 meter. Cukup besar ya. Nah Ya. kesulitan nih mungkin para penonton, mungkin subscriber saya ini bertanya, ini kan nggak ada atap ya, nggak ada Ya. atap, terus sinar matahari langsung tembus, hujan pun bisa langsung ke air ya, ke sini ke kolam. Bagaimana cara mengatasi khusus untuk kolam outdoor selama perjalanan Kang Hanif lah? Intinya sih treatment, terus media filter. Jadi kalau hujan biasanya kan kalau penghobi itu suka ngasih pakannya berlebih. Jadi kalau hujan kita tahan diri lah untuk penghobi untuk ngasih pakan. Cuaca lagi bagus baru kita kasih pakan. Itulah kelemahannya. Cuman kelebihannya sinar matahari kan bagus untuk Langsung ya. ya langsung gitu. Ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi mau kolam outdoor ataupun kolam indoor, selama pemeliharaannya bagus, itu gak ada masalah gitu ya Kang ya? Betul. Oh ya, jadi itu guys katanya ini kolam outdoor tapi tergantung orang yang SDM lah untuk merawatnya gitu. Tapi alhamdulillah untuk ada gak kematian gitu kan? Selama kemarin kan hujan tuh, Iya. hujan terus ya, di mana-mana hujan kan sekarang ya, musim lagi kadang panas, kadang hujan. Ada nggak yang Alhamdulillah untuk tahun ini 3 tahun 4 tahun lah 4 tahun ke belakang sudah bisa mengatasi. Intinya tadi di pakan, kita ngasih pakan. Kalau musim hujan biasanya musim hujan itu kan hujannya suka seharian, kita puasain aja dulu gitu ikannya, jangan dikasih makan dulu. Terus ada perawatan di filter juga, dilihat kalau sekiranya sudah banyak kotoran sering-sering dibersihkan gitu. nah nanti kita akan tanya-tanya juga ini filternya ya. Untuk filternya ini pakai berapa kotak kan? Apa berapa? Ini ada 10 chamber 10 chamber. Ya. Untuk kolam ini 10 chamber. ya. Untuk kolam yang besar ini 10 chamber. Itu isi apa aja kan? Medianya. Medianya untuk media yang chamber 1 dan kedua kita pakai jaring nelayan Dari ya, nelayan. yang bekas. Terus yang ketiga sampai ke 6 itu pakai matala. Nah yang ke 7 sampai ke akhir itu pakai kristabio. Nanti kita liatin ya, ini apa, kita buka nanti apa aja yang ada di dalam ini kan. Jadi biologi semua kan ya. Ya, Untuk satu kolam sebesar ini 10 filter, isi biologi semuanya. betul. Nah untuk
apa ya istilahnya untuk mengurus filter ini ada treatment khusus nggak kan? Misalkan ada pembersihan berapa kali sehari, seminggu sekali apa berapa? Untuk chamber yang pertama aja itu seminggu sekali Dikuras? Ya dikuras. Itu yang chamber pertama aja sih. Jadi nggak usah semua. Jadi cukup yang pertama. Ya cukup yang pertama, paling sebulan sekali yang pertama sama yang kedua. Untuk jenis ikan yang ada di sini, Kang, ini kalau boleh tahu ini karena maaf saya itu masih awam lah ya, masih awam, tapi minimal saya tahu lah ikan yang berkualitas ataupun ikan yang tidak. Nah ini kebanyakan impor kan apa lokal? Impor juga ada, bahkan kalau untuk saat ini memang sebagian besar impor. Sebagian besar impor. Ya sebagian besar impor, yang lokalnya banyak, cuman yang impor saya khususkan untuk indukan. Jadi Yang kita impor beli itu untuk kecil, indukan? ya kita beli kecil sampai siap pijah, baru kita pijah. Nah anakannya baru ada yang berkualitas masuk kolam. Nah, Kang, untuk pompa, untuk aerator, ini pakai pompa apa? Aeratornya apa, Kang? Untuk kolam seluas ini nih, Untuk aerator saya pakai Resun P100. Untuk pompa pakai Hikari 26.000 kalau nggak salah, saya lupa ingat Pak. nanti lah di deskripsi ya. Ya, cuman ya kuncinya sih itu, jadi kapasitas kolam kita berapa, nah jadi pompa kita harus mencukupi untuk kapasitas itu. Jadi perputaran air itu 1 jam memenuhi kapasitas kolam. Ini luasnya dalamnya ini berapa? Dalamnya 2 meter Pak. 2 meter. Jadi kalau saya nyemplung ke sini itu udah di atas saya gitu kan. Gila. Tapi aman ya Kang ya selama ini kolam ini udah berapa tahun? 5 tahunan Pak. Udah 5 tahun Ya. kolam ini. Maksudnya kan kalau misalkan teman-teman juga kan kalau bikin kolam kita harus memperhitungkan nanti kalau terlalu dalam itu katanya gitu ya, saya belum tahu harus pakai baja ringan atau gimana sih kan itu kan, maksudnya kalau pakai bata merah aja kan itu kekuatannya lah. Oh itu tergantung kondisi sih Pak. Biasanya kalau tanahnya agak labil disarankan pakai cor langsung. Tapi kalau tanahnya memang sudah lama, sudah sering keinjek jadi padat, pakai bata juga nggak apa-apa. Untuk gempa bumi mungkin kalau misalkan amit-amit ya gitu ya. Iya. Ini karena saya kalau 2 meter itu kalau ada gempa bumi itu amannya ini. Insya Allah aman. Aman ya. Tapi mudah-mudahan sih dengan kedalaman kolam 2 meter ya ya cukup dalam, memang cukup dalam sekali. Tapi ini udah 5 tahun kokoh. Gitu. Jadi nanti kalau kalian yang nonton ada yang mau bikin kolam kedalamannya 2 meter itu nanti harus berburu nih ke Kang Sering, Ani, sering, ya, bukan kan berburu, sharing sering. lah, sharing ya. Dan saya juga sharing ini sebetulnya. Nah, untuk kita berbicara koi ya Kang ya. Ya. Bicara koi otomatis ini salah satu ikan hias yang dari Jepang ya. Awal mulanya Jepang tadi. Nah, untuk selama 2009 sampai sekarang berarti hampir kurang lebih 11 tahun Kang ya menggeluti dunia koi ini, market untuk ya terutama di Indonesia. Bagaimana menurut Akang? Kalau Marketnya marketnya itu sangat luas, terus sangat banyak penghobinya untuk ikan koi, sangat menjanjikan lah untuk market. Jadi tergantung bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mencari market. Jadi kan kebanyakan atau ada petani yang berbicara tentang kesulitan market, mencari market itu kan tidak hari ini kita dapat. Oh, Jadi ada prosesnya. Nah prosesnya itu mungkin untuk menemukan market yang tepat, kita para petani harus sabar lah untuk itu gitu.
tapi sangat menjanjikan ya. Ya, sangat Itu menjanjikan. guys, ini sangat menjanjikan ya. Kalau boleh tahu ini agak sensitif sih sebenarnya ya. Cuman kalau nggak di apa, nggak abdol kalau kita nggak menanyakan gitu ya. Untuk pembuatan kolam ini habis berapa kan kira-kira kan? Nggak apa-apa, ini bukan sombong, tapi untuk jadi kita buat pemicu gitu ya, buat kita harus punya nih kolam seperti ini ya. Kita nabung apa segala macam, kita tanya ya. Habis berapa Kang ini bikin kolam ini? Belum sama isinya ya, kolamnya aja. Ya, sekitar 250-300 lah persiapan lah sekitar segitu. Gila, 300.000 apa 300.000 Pak. 300 juta guys. Jadi satu mobil ya, satu mobil apa saja itu. Tapi ini jadi motivasi ya, motivasi buat kalian di sana yang punya impian gitu kan, mau bikin kolam seperti ini. Jadi kita tahu nih habis berapa gitu kan. Jadi kita nabung sekarang nih, dan saya juga pengen punya kolam seperti ini gitu kan. Oh berarti belum sama isinya sekitaran Ya. kalau sama isinya kan ini Kalau- ikannya kan ini wah gila-gila nih ikannya nih. Kalau sama isinya tergantung sih, itu tergantung Tergantung penghobi. ikan. Ya, tergantung penghobi juga, kita mau beli yang harga berapa atau dengan kualitas bagaimana itu. Ada di penghobi sih kalau isi fleksibel. Ya maksudnya gini kan ya, kalau kolam mahal diisi ikan murah kan juga gak mungkin gitu kan. Berarti ya kolam mahal juga diisi ikannya juga harus mahal gitu. Tapi nggak mahal lah, intinya apa ya Kang ya, bagus Selera, lah ya. selera. Selera lah, kembali ke selera gitu. Tapi ya menurut saya sih kalau punya kolam gini ya sisihkan juga buat ikannya gitu kan. Ikannya yang terpenting kan ikannya ya Kang ya. Iya. Harus ya minimal bagus lah. Nah untuk perawatan Kang, ikannya ini dikasih makan normal ya? Normal kan. Satu hari berapa kali? Satu hari 3 kali, 4 kali, tergantung cuaca sih. Nggak tentu, kalau kolam outdoor kita nggak bisa nentuin harus satu hari 3 kali, harus satu hari 4 kali, kita nggak bisa nentuin. Nah untuk cuaca nih Kang ya, untuk cuaca katanya, saya juga belum tahu, nanti kita tanyakan ya. Katanya ada di satu daerah ini yang cocok suhu sama airnya itu untuk jenis ikan ini katanya gitu ya. Nah menurut Akang itu ngaruh nggak, cuaca sama air itu mempengaruhi warna juga? Ya, sangat pengaruh di samping pakan yang kita kasih, jenisnya, kualitasnya pengaruh juga gitu. Cuman kita belum jauh ke sana, karena kalau ke sana kita harus ada penelitian untuk lebih lanjut seperti kualitas airnya itu. Kalau yang cocok untuk ikan jenis soa sebenarnya harus seperti apa, nah kita belum ada Peneliti penelitiannya sejauh itu gitu. Tapi kalau di Jepang sana mungkin udah ya. Nah, Kang, ya? mungkin udah. Jadi kalau di Mereka punya teknologi. Ya, di Jepang sana itu udah ada lah. Tapi ya gak apa-apa. Tapi di sini saya lihat tuh ya, di sini ikannya ini bermacam-macam, tapi warnanya juga nggak ini menurut saya gitu ya. Bagus-bagus ini. Ini satu kolam ini ada berapa jenis ikan ini Kang? Satu kolam ini. Ada sekitar 10 lah. 10 jenis ikan. Ya. Tapi selama Kang di sini memelihara ikan koi dengan suhu di sini, airnya di sini, yang cocok di sini apa Kang? Kebetulan untuk di sini hampir yang 10 jenis itu alhamdulillah cocok. Bagus ya. Ya, Apa bagus aja itu Kang 10 jenis itu? Pohapus sante, soa, terus karasi, susui, apa lagi ya? Pohapus sante, soa, susui, karasi, Sagoy tembaga, platinum, lumayan juga. Si utsuri lumayan juga bagus. Ya minimal itu ya. Ya. Jadi di sini itu bisa lah, kalau kondisi air di sini juga sangat berubah. Saya lihat ini menggunakan air sungai apa PDAM Kang, apa Sanyo? Kalau ini sumur bor. Oh sumur Ya, bor. sumur bor. Wih, ini nggak kebayang gitu ya kalau masukin air sampai full ini berapa hari gitu ya. Berapa hari nih Kang? Dulu ini pas masukin air nih
ini seminggu dengan 2 pompa sumur. Seminggu itu 24 jam non-stop. 2 pompa. Seminggu lumayan lama. Itu non-stop ya. Non-stop ya? Iya, 24 jam. Nah, bicara non-stop ya. Kalau non-stop kan kita mungkin ada penggunaan listrik ya Kang ya. Ya, Ini karena saya bisa ketebak, kita nggak tahu penggunaan sanyo, penggunaan pompa yang terus tiap hari terus berjalan sama aerator ini berapa Kang? Kira-kira per bulan kita akan bayar listrik. bayar listrik untuk semua yang di sini fasilitas kolam ada 3 kolam sama tempat karantina sekitar 2 jutaan Pak, 2 juta 2 jutaan satu Karena, bulan. iya, kita kan ada juga paket bisnis karena kita kan Oh iya. kami juga. Nah ini juga ini ada 1, 2, 3 kolam, tapi di sana nanti kita lihat ada juga kolam pakai Karantina. filter ya itu ya, itu Iya. buat karantina itu kan. Iya, Oh, pet. jadi kolam yang mau di kesini itu di karantina di sana. Iya, Iya, iya. Itu kolam pakai kolam pipa nanti kita lihat di sana. Kolamnya seperti apa ya. Banyak juga di sana ikannya gitu. Nah, untuk apa namanya? Tips nih, Kang, tips untuk para pemula, termasuk saya juga pemula gitu ya, yang ingin penghobi, ingin memelihara ikan koi ataupun ingin membudidayakan ikan koi, menernakan ikan koi itu seperti apa Kang? Untuk pemula tipsnya itu. untuk pemula saran saya sih karena banyak juga ya yang kesini datang dengan konsul atau sharing tentang kematian ikannya. Jadi rata-rata pemula itu yang dikeluhkan oleh mereka itu Kematian ikan. kematian ikan. Jadi faktor pertama itu karantina, terus yang kedua itu kondisi kolam. Jadi kadang penghobi itu banyak yang agak malas atau kalau kata Sunda mah rada lembar cenah lamun meuli filter mahal ya kita. Padahal kan Mirip itu gitu biaya. padahal kan itu kunci ikan hidup itu kan di air. Nah, kualitas air berarti di filternya harus maksimal. Jadi gitu guys katanya. Jadi minimal ulah ngirit lah gitu orangnya. Kalau bahasa Sundanya itu ulah ngirit. Dapat cuma kalau kita ngirit juga kalau dampaknya nanti ke Ya, ikannya ikannya mati. mati juga kan sayang lah. Jadi usahain kita punya kolam itu dengan tapi nggak usah yang mahal-mahal juga Kang ya. Ya, Standar lah ya gitu standar ya. cuman ya itu tadi. Jadi memenuhi standar lah, jangan asal-asalan untuk membuat filternya gitu. Karena kan sumber kehidupannya kan di air. Nah, Kang untuk tips untuk pembudidaya gimana Kang? Untuk tips untuk pembudidaya intinya bersabar karena budidaya ikan koi itu tidak semudah budidaya ikan konsumsi. Karena kita kan kalau ikan koi itu yang diutamakan itu kan bukan kuantiti gitu, tapi kan kualitas yang harus kita sentuh gitu. Jadi bersabarlah, jangan kita pijak sekali dengan hasil jelek lalu kita frustasi sudah. Nah itu kuncinya di sana sih, kita harus bersabar terus mencoba sampai berhasil. Intinya sabar. Untuk pembudidaya intinya sabar. Karena ya jujur saya juga pribadi gitu ya sempat Kang ini melihara ikan cuman nggak terlalu kolamnya juga kolam biasa lah. Sempat mengalami kematian gitu. Tapi itu hal yang wajar Kang ya, namanya makhluk hidup ya, namanya makhluk hidup. Karena menurut saya itu tidak ada kegagalan. Kegagalan itu ketika kita berhenti, cuma gagal. Ketika kita gagal, kita lanjut itu belum gagal sebetulnya itu. Belum sukses tapi menunggu sukses. Maka lanjutin aja. Gitu. Nah untuk peternak ikan koi sama ya kayak pembudidaya juga sama seperti itu. Nah Kang di sini menernak juga gak? Ternakin juga gak? Oh di sini. Ya. Oh, iya, iya. Berarti di mana Kang tempatnya? Di sini. Tempatnya terpisah untuk pemijahan. Untuk pemijahan nanti ada kolam terpal 2x4. Terus untuk pembesaran kita ada petani-petani lagi yang lain. Nah kalau misalkan teman-teman yang ada di khususnya di Jawa Barat lah ya, kabupaten, Tasikmalaya ataupun kota, bisa ke sini ya Kang ya? Ya. Bisa ke sini, bisa lihat-lihat sambil jangan cuma lihat, cuman beli lah, beli. Ini dijamin, ini kualitasnya juga bukan kualitas sembarangan.
Saya juga pertama kali ke sini juga kaget melihat seperti ini, kok ada gitu kan, tapi ada sultan di sini. Ada sultan. Jadi buat kalian, jadi buat kalian yang datang ke sini silakan lah yang nyari koi. Ada import kan ya, ada import, ada lokal juga ada. Kalau masalah harga nantilah sama Akang ini nanti di sini. Ya, jadi nego-nego tipis di sini. Jadi kalau di sini itu ada ngopi juga, dikasih ngopi. Ini baik bener nih. Ini yang punya kolamnya baik lah. Kebetulan ada stok. Ada stok. Kalau nggak ada bawa sendiri. Dan kebetulan kan di sini apa namanya kan ada di Cigalontang ya. Ya. Itu petani kopi banyak di sini. Ini salah satunya yang saya minum ini kopi Parentas ya. Ya. Ini bukan promo, tapi memang kopinya enak gitu. Ini terkenal lah Cigalontang, kopi Cigalontang. Nah kembali lagi ke ikan ya Kang ya. Kalau menurut Akang nih jenis koi yang, karena saya memang belum tahu semua jenis koi karena terlalu banyak dan tidak bisa saya hafalin 1 bulan 2 bulan gitu ya. Yang menurut Akang yang banyak dicari peminat, penghobi, jenis apa aja Kang? Kalau yang paling banyak dicari itu waktu gosanke ya, biasanya kalau orang-orang koi Kalau disingkat itu jadi gosanke. ya kohaku, sanke, sowa itu yang paling diminati. Tapi akhir-akhir ini ikan polosan cagoi banyak yang peminatnya. Nah untuk apa namanya Kang, untuk pemerintah sendiri di sini ada nggak untuk apa istilahnya, ada pelatihan mungkin ataupun ada bantuan untuk para petani koi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya? Kalau untuk pelatihan kita belum atau mungkin saya tidak tahu, tapi saya belum mengikuti pelatihan dari pihak pemerintahan. Terus kalau bantuan setahu saya ada, cuman masih sebagian kecil kan. Nah itu aja mungkin. Sebetulnya saya betah di sini, kalau diizinkan saya nginep. Tapi jujur di sini adem bawaannya, menghilangkan stres Kang ya. Iya. Jadi yang punya masalah datang ke sini tuh bisa hilang. Tapi masalahnya disimpan di rumah ya. Masalahnya disimpan di rumah, jangan dibawa ke sini, kasihan Kang Hanif nanti. Jadi itulah bukan wawancara lah, dialog kecil lah, wawancara santai dengan Kang Hanif, owner dari kolam ini dan Sandy Kigoy Farm yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin buat kalian juga yang pengen nyari ikan koi yang tentunya berkualitas juga bisa lah nanti datang ke sini. Pokoknya patokannya itu mau ke arah Cigalontang, tanya aja Kampung Sukabirus, Desa Sukamana, nanti Kang Hanif ya. Jadi semua orang pada tahu lah di sini. Gitu. Jadi itu saja mungkin bincang-bincang saya dengan Kang Hanif. Mudah-mudahan juga jadi motivasi buat kalian yang menonton ini untuk kalau misalkan pengen punya kolam seperti ini harus seperti apa gitu. Jadi kita pikirkan dulu, tapi juga jangan ujuk-ujuk kita punya kolam ini sebesar ini kalau ilmunya Kang ya belum terpenuhi lah gitu, karena ikan koi itu kata Kang Hanif beda dengan ikan yang lain gitu. Jadi butuh perawatan yang ekstra dari airnya juga, dari filternya juga gitu. Itulah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.